Aduh, mantap. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kamu melihat video ini. Sebelum memperkenalkan, nama gue Claudio Chen dari NIM 211481041 dengan prodi film dan televisi akan mempresentasikan 10 font yang cocok digunakan untuk tema yang horor. Ya seperti yang bisa dipungkiri, tipografi itu sangat penting ya guys. Jadi dalam pemilihan font tuh sangat penting, apalagi kalau kita tuh memilih font tuh jangan sampai asal, kalau bisa tuh yang udah sesuai tema. Contohnya seperti saya jelaskan ini ya kali ini. Tetapi untuk aspek kali ini saya akan membahas untuk tema yang horor. Jadi mari kita choose. Seperti yang bisa dilihat, 10 font yang cocok digunakan untuk tema horor. Tidak bisa dipungkiri, font di dalam sebuah tipografi itu sangatlah penting. Dan di setiap hampir semua font memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang pastinya dari pembuat itu berbeda-beda. Di sini saya akan membahas tentang 10 font tersebut secara singkat, padat, dan jelas. So, mari kita saja ke nomor satu. ITC Serif Gothic. Mungkin dari beberapa orang ini mengenal font ini sebagai dari film yang lanjutannya Star Wars ya, atau yang di Star Wars episode 8 tuh yang The Force Awakens. Tapi, tahu kan Anda bahwa font ini sebenarnya tuh ada juga loh dipakai untuk film-film horror, tapi ini lebih ke film-film yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Seperti contohnya Here Comes the Devil, Halloween, and the Little Monster, dan pastinya banyak lagi dong yang make. Cuma karena saya tidak tahu aja, tidak keterbatasan mencari informasi demi deadline. Iya. Ini contohnya nih, saya kasih contohnya di sini. Mungkin bisa dilihat kalau nge-lag, maafkan. Nah, ini contoh penggunaan di film Little Monsters. Font ini dibuat pada tahun 1972 oleh Herb Lubalin and Tony Despina. Oke, lanjut nomor 2. Novel Gothic. Ya saya tahu. Mungkin ada sebagian ini mengenal fontnya di sampul buku, sampul buku yang lama gitu kan, yang masih old. Tapi tahu kan Anda bahwa pada font buatan Charles Baker and Maurice Fuller pada tahun 1928, data ini bisa digunakan untuk nuansa tema horor. Mau tahu seperti apa contohnya? Di sini contohnya nih. Film Jaws. Ini bisa lihat dia lakukan A dan W ini sangat-sangat benar-benar kekuk, seolah menggambarkan emang film ini tuh semi thriller gitu loh. Lanjut nomor 3 ada Trajan. Mungkin udah taruh dari sini tuh fontnya tuh untuk film-film The Lord of the Rings atau Game of Thrones, ataupun yang terkenal sekalipun Titanic. Nah di sini fontnya, walaupun nih fontnya lebih ke film-film action, laga, or nggak ada samping-samping ke horror ya, tapi font yang dibuat 1989 ini oleh Carol Chomley ini bisa saja loh dipakai oleh film horror. Seperti contohnya sini, A Nightmare on Elm Street pada tahun 2010. Anda bisa lihat tulisannya di sini dari judul itunya, judul ininya. Lanjut, Helvetica. Siapa sih nggak tahu sih font ini? Ini font menurut saya tuh mantep sih. Benar-benar terkenal sampai sekarang, walaupun ini font benar-benar jadul pada tahun 1957 dibuat oleh Edward Hoffman dan Max Medinger, tapi font ini sangat-sangat the best. Karena walaupun nih font benar-benar universal ya, benar-benar bisa pakai apa aja, tetapi bisa digunakan tema horror guys. Contohnya pada film Wonder Night, The Town, The Sundown, and dan The Werewolf of Washington. Dan pastinya baik banget. Karena font ini tuh benar-benar universal, jadi pasti ada aja yang filmmaker atau director yang memakai font Helvetica seperti ini. Ini bisa seperti contohnya sini nih. The Werewolf of Washington bisa dilihat dari fontnya benar-benar memakai Helvetica ya guys. Oke, yang kelima, Futura. Yap, Futura ini dibuat oleh Paul Reiner nih pada 1927, telah mencapai kesuksesan yang besar. Dan font ini ternyata juga ada loh yang memakai untuk film-film horor, seperti the film The Silence of the Lambs. Ini saudara Jonathan Demme. Dan Schizo yang saudara Patty Walker. Dan lain-lain pasti ada aja tuh loh, kayak font Futura, Helvetica itu font-font yang terkenal walaupun universal masih saja bisa dipakai untuk tema yang horor. Seperti contoh sini.
The Silence of the Lambs. Mungkin ini terkesan simple, tapi dari penekanan ini sangat-sangat bisa horor gitu guys. Nah, Anda bisa lihat video ini. Lanjut. 6. Adobe Garamond. Font yang dibuat oleh Robert Slimbers ini pada tahun 1999 yang dikhususkan untuk Adobe dan dipakai juga untuk film The Conjuring, dan saya pun selaku pembuat baru tahu. Ternyata ini fontnya Adobe Garamond, seperti bisa lihat di sini. Ini sangat benar-benar mencekam gitu, suasananya bikin saya jadi wah, kaget gitu loh. Lanjut. Nomor 7. Nocturne Serif. Font Nocturne Serif ini dibuat oleh Mateusz Makiewicz pada 2016. Ini terbilang sangat masih baru ya, masih fresh gitu loh, kayak wow, masih bagus kan. Dan ini contohnya adalah The Haunting of Hill Hills. Sebenarnya saya belum nonton, tapi kayak saya pernah lihat ini trailernya di YouTube atau Instagram, tapi emang dari segi posturnya emang mencekam sekali karena penggunaan teks dengan spasi yang lebar ini sangat-sangat membuat ini apa, sangat-sangat membuat mencekam. Nomor 8, ITC Bengwet. Jadi ini font ke-8, ITC Bengwet. Seperti tadi kita jelaskan di atas, ternyata ada kemiripan dengan ITC apa tadi saya lupa, maaf. Kalau saya scroll lagi, maaf. ITC Serif Gothic. Cuma di sini bedanya adalah di ITC Bengwet ini ada lekukannya, sehingga ini bisa dimasukkan ke dalam kategori serif. Bisa Anda lihat di sini nih, seperti di lekukan C-nya ini ada tangkainya. Kalau saya zoom coba. Ya, saya zoom. Nah, ini ada tangkainya. Di sini juga ada tangkai. Makanya dibilang masuk dalam serif. Pada tahun 2000 berapa ini? Pada tahun 1918 dibuat oleh Dead at Bengwet. Dan ada salah satu contoh film yang menerapkan font ini, yaitu In the Tall Grass. Ini film masih lumayan baru juga, 2019. Dan saya pernah nonton, cuma pasti awal dong. Ya, ini sekedar intermezzo saja lah guys. Yang 9, Randy McIntosh. Dibuat pada 1995 oleh Charles Randy McIntosh sendiri selaku pembuatnya, dan George R. Grant jadi hak cipta oleh Adobe Font. Karena dari bentuk teksnya sudah mewakilkan betapa kentalnya unsur kunoisme, dan font ini dipakai oleh serial American Horror Story. Bisa Anda lihat di judulnya nih, benar-benar sudah mencolok seperti ya guys. Ya. Yang terakhir, Notorious Sons. Ini font ini saya seperti mengenal satu kayak font Roboto gitu, type saya Roboto, karena dia lakukan ini S, N itu kayak enggak sih, N kayak E, S, A itu kayak mirip kayak lakukannya gitu guys. Dan ini font dipakai juga oleh film Insidious, dan saya juga baru tahu lagi karena saya sejujurnya poster tuh saya jarang ngeliatin dia pakai font apa, tapi kayak ini sana font sangat menarik gitu.